Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Mariance. Saat ini saya merupakan mahasiswa program studi psikologi Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Jambi yang pada saat ini saya berada pada semester 6. Oke, jadi sebenarnya di sini aku mau menceritakan awal mula aku untuk masuk ke dalam jurusan psikologi. Jadi pada saat aku SMA itu aku sebenarnya masih bingung mau kemana setelah lulus SMA ini. Terus titik baliknya itu pada saat COVID-19 yang mana kita semua lebih banyak di rumah. Nah di situ aku merenung dan mencari tahu lebih banyak tentang dunia perkuliahan dan kemudian aku melis atau mencari-cari jurusan yang apa aja yang ada di universitas. Nah setelah itu aku juga mencari tahu universitas apa aja yang ada di daerah aku yang mana aku saat itu tinggal di Jambi. Setelah itu aku kemudian juga ikut tes minat bakat yang ada di website yang ada di Google, dan itu juga cukup membantu aku memetakan minat bakat dan juga gambaran sekolah SMA ini. Kemudian setelah itu aku mendapatkan dua jurusan yang mana salah satunya itu adalah jurusan psikologi, yang mana di Jambi sendiri pada saat itu jurusan psikologi itu masih ada hanya satu, yaitu di Unja. Nah kemudian dari situlah aku mulai tertarik kepo ataupun mencari tahu mengenai psikologi ini apa. Terus aku searching di Google terkait mata kuliahnya, terus fokusnya kemana, terus juga prospek kerjanya tentunya. Dan setelah itu aku sangat tertarik karena pada dasarnya aku itu suka dengan manusia yang mana itu suka untuk berkegiatan sosial, dan aku melihat bahwasanya melalui psikologi ini aku bisa lebih mengeksplor diri aku dan juga sesuai dengan ketertarikanku lebih. Kemudian akhirnya setelah itu pada saat dulu namanya tuh seleksi SNMPTN yang mana itu menggunakan nilai rapor. Nah pada saat itu aku memilih dua jurusan yang mana di pilihan pertama itu adalah psikologi Unja, dan kebetulan pada saat itu ternyata belum rezekinya. Kemudian aku mencoba lagi di jalur tes atau yang dulu tuh namanya SBMPTN. Nah di situ juga akhirnya ternyata lolosnya di situ di pilihan nomor 1 psikologi Unja. Nah disitulah awal mula aku bisa masuk ke dalam psikologi Unja dan menjadi keluarga besar dari psikologi Unja. Jadi pada awalnya itu kan aku sangat tertarik dengan dunia sosial. Nah kemudian pada aku semester 2 itu ada mata kuliah psikologi sosial, yang mana pada mata kuliah psikologi sosial ini itu aku banyak mendapatkan insight yang akhirnya di jurusan kami itu baru bisa berorganisasi pada saat semester 3 ke atas. Nah aku ada bekalnya nih pada saat semester 2 yaitu dengan mata kuliah psikologi sosial tadi. Nah dari situlah aku mengimplementasikan. Pada saat itu lagi ada pembukaan untuk magang di organisasi himpunan jurusan aku atau HMJ. Nah di situ aku mencoba untuk magang terlebih dahulu di sana dan ternyata cocok untuk berkegiatan organisasi. Kemudian aku juga ikut kegiatan di luar kampus pada saat itu yang mana itu namanya Novo Club, yang mana itu merupakan naungan dari Paragon. Ya, jadi di situ tuh semacam organisasi atau komunitas yang menghimpun mahasiswa yang ada di Jambi dan juga berbasis tentang proyek sosial. Nah, jadi dari apa yang sudah aku dapatkan di kelas dari para dosen, itu aku implementasikan pada organisasi dan juga kegiatan sosial yang ada. Dan kemudian pada saat aku sudah memasuki semester 3 ke atas, yang mana sudah bisa menjadi staf di organisasi himpunan masuk jurusan, pada saat itu akhirnya aku mendaftarkan diri dan alhamdulillahnya diterima pada staf di divisi Sospengmas atau Sosial Pengabdian Masyarakat. Nah di situ aku banyak mengeksplor hal-hal baru dan juga di situ aku bertemu dengan masyarakat dan melatih cara aku untuk memecahkan masalah dan juga bisa beradaptasi langsung dengan masyarakat pada saat itu. Dan kemudian berlanjut juga pada saat itu aku melanjutkan di periode kedua dan alhamdulillah menjadi ketua departemen di divisi sosial pengabdian masyarakat. Dan kemudian di situ kami juga ada program pengabdian kurang lebih 1 bulan di desa namanya Desa Semaung, yang alhamdulillah juga lolos di pendanaan program inovasi desa internal Universitas Jambi. Nah jadi dari situ aku juga mendapatkan banyak teman baru, relasi dan juga cara-cara yang bisa membangkitkan dan juga mengeksplor diri aku yang sebelumnya itu
aku tidak mendapatkan itu pada waktu sekolah, yang mana mungkin waktu sekolah itu aku tuh adalah orang yang cukup pendiam. Bahkan ada salah satu guru yang bilang kepada aku kalau misalnya aku tuh pendiam gitu, dan kemudian dari hal tersebutlah yang menjadikan bekal aku di perkuliahan ini untuk bisa mengupgrade ataupun mencapai potensi diri aku gitu. Oke, jadi selama aku berorganisasi itu kurang lebih sudah 2 periode. Yang aku rasakan di diri aku itu yang pertama, aku jadi lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian aku juga bisa melatih public speaking aku dan lebih leluasa untuk berbincang dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian juga itu kemampuan aku dalam menyelesaikan suatu masalah tuh jadi lebih cekatan gitu, yang mana karena kita sering turun ke lapangan, kita mendapatkan banyak masalah-masalah yang sebenarnya itu tuh di luar kendali kita. Nah, disitulah kemampuan kita untuk bisa cepat tanggap itu sangat dilatih dan juga sangat diasah di sana gitu. Dan dari situlah jadinya tuh lebih cepat tanggap dalam hal-hal yang lain gitu. Kemudian juga selain itu kemampuan untuk bersosialisasi, karena sejatinya kan di psikologi itu banyak mengharuskan kita sering ke lapangan dan juga bertemu dengan manusia. Nah, dengan aku mengikuti organisasi tadi itu menjadikan bekal aku pada saat aku turun ke lapangan, bertemu dengan satgas ataupun masyarakat, itu tuh menjadikan aku nggak canggung lagi dan tahu harus mengambil langkah apa untuk bisa beradaptasi dengan masyarakat tadi. Oke, sekian dari aku. Mungkin aku mau menyampaikan untuk teman-teman semua yang mungkin masih ada di periode untuk aktif berorganisasi. Mungkin bagi sebagian orang, organisasi itu merupakan sebuah hal yang tidak penting, atau mungkin menjadi babu kampus lah gitu, kalau misalnya kebanyakan orang menganggap stigma seperti itu. Namun pada dasarnya organisasi itu merupakan wadah kita, terutama saat kita menjadi mahasiswa, untuk kita tuh bisa mengeksplorasi diri kita seluas-luasnya, karena banyak sekali pengalaman dan juga pengetahuan yang tidak kita dapatkan di dalam kelas, namun bisa kita dapatkan melalui pengalaman langsung, terutama di organisasi. Oleh karena itu mungkin teman-teman bisa memanfaatkan waktunya selagi masih ada waktu untuk bisa mengeksplorasi diri. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.